Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, wala haula wala quwata illa billah. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar Ulumul Quran dari buku Syekh Manna Attan. Judul bukunya adalah Mabahith fi Ulumil Quran yang terjemahan, halaman 345, terkait tentang am dan khas. Am dan khas, umum dan khusus. Umum dan khusus. Baik, aturan-aturan syariat dan hukum-hukum agama memiliki tujuan yang hendak dicapai, betul ya. Ini ininya mukadimahnya. Kadang ada hukum syariat tertentu yang memiliki sejumlah ciri khusus yang membuat hukum tersebut berlaku secara umum, mencakup seluruh bagian-bagian kecil atau berlaku untuk seluruh kondisi. Maka dari itu sebelumnya jelaskan berbagai maksud dan tujuan dari lafal-lafal bahasa Arab. Jadi ada hukum itu umum. Jadi berarti segala jenis masuk ke dalam yang umum itu. Sementara kalau khusus adalah hanya untuk hal yang tertentu saja. Jadi tidak bisa dicampur adukkan. Umum yang khusus. Yang umum, khusus gitu. Kalau yang umum bercerita tentang keseluruhan, kalau yang khusus cerita tentang kekhususan itu saja. Sekarang kita akan bahas dulu definisi umum. Apa itu umum? Umum adalah lafal umum, lafal yang mencakup apa saja yang pantas bagi lafal tersebut. Jadi mencakup besar dia, tanpa ada batasan. Itu disebut dengan umum. Di dalam Al-Quran nanti ada lafal-lafal umum, ada lafal-lafal khusus. Kalau lafal umum ya dipakai keumumannya. Kalau lafal khusus ya dipakai kekhususannya. Ya, jadi kalau umum ya. Terus sebagian besar ulama pendapat ada kata-kata secara bahasa dibuat untuk menunjukkan makna umum secara hakiki yang digunakan majas untuk selainnya. Jadi ada lafal-lafal umum yang digunakan secara hakiki, yaitu itu aja digunakan lafal-lafal umum itu Allah Subhanahu wa taala. Suatu contoh misalnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qala ya Nuh innahu laisa min ahlika. Allah berkata kepada Nuh, sesungguhnya dia bukanlah keluargamu. Ini sebenarnya ayatnya khusus ya. Tapi kita garis bawahi ahlika ini. Surah Hud ayat 46 ya. Tapi kita akan sebenarnya ayat umumnya yang ini nih, surah Al-Ankabut ayat 33. Apa kata Allah? Sebelum perkataan Nuh ini. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan keluargamu. Jadi kalimat keluargamu ini. Jadi kan ini kalimatnya umum. Jadi seluruh warga Nabi Nuh, baik keluarga dekat maupun keluarga jauh akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ayat ini dikhususkan oleh ayat yang ini. Nih pengkhususannya nih. Tapi ayat ini umum nih. Kami akan selamatkan keluargamu. Terus ketika Nuh minta, ketika dia melihat anaknya Kan'an ya, bukunya di sini kan ke Kan'an perginya. Tapi tidak dijelaskan nama orangnya di situ ya, ini dalam tafsirnya aja kita tahu namanya Kan'an. Apa kata Nuh? Ya Allah selamatkan dia, sesungguhnya dia keluargaku. Ya Nuh juga mengatakan perkataan umum, keluargaku. Kemudian dijawab sama Allah. Qala berkata Allah, ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlika. Dia bukan keluargamu wahai Nuh, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat umum yang dikhususkan. Jadi kalau ini seluruhnya umum, habis itu ini dikhususkan. Jadi kira-kira akan paham lah bahwa umum ada umum awalnya kemudian ada dikhususkan. Atau ada umum aja sama sekali sampai terakhir tidak dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umum itu nanti terbagi dua, ada umum yang hakiki, umum sampai selesai, ada umum juga yang majazi. Jadi
yang tidak hakiki, umum tapi nanti dikhususkan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh ayat yang umum nanti dikhususkan Allah Subhanahu wa taala. Nuh memanjatkan doa keselamatan untuk keluarganya. Keluarganya itu maksudnya karena Allah mengatakan keselamatan keluarganya. Tapi Allah mengatakan kecuali Kan'an. Jadi ada khususan kecuali Kan'an. Allah mengakui doa Nuh tersebut, lalu menjawabnya dengan tanggapan. Jadi diakui sama Allah, memang Allah akan menyelamatkan, itu kan rencana Allah. Lalu menjawabnya dengan tanggapan yang menunjukkan bahwa anaknya bukan termasuk keluarganya. Ya, itulah kira-kira. Jadi ada ini umum yang dikhususkan. Tadi ada juga yang umum sama sekali. Terus andai kata keluarga tidak disandarkan kepada Nuh karena maknanya umum, tentu permohonan Nuh tidak benar, gitu kan? Makanya Allah mengakui kebenaran doa Nuh, tapi Allah langsung mengatakan pakai laisa. Ini khususnya laisa min ahli, dia bukan keluarga. Allah akui itu, Allah ingin menyelamatkan kecuali Kan'an. Dalil-dalil dalam Al-Quran, dalil dari Al-Quran. Contohnya lain ya. Qalu inna muhliku ahli hadhihi qaryah. Kami para malaikat mengatakan, sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk kota Sodom. Berarti ini adalah Nabi Lut bersamaan dengan Nabi Lut alaihissalam ketika ke Sodom ya. Kami seluruhnya akan menghancurkan seluruh penduduk kota ini. Kata apa? Kata malaikat. Berarti kata-kata muhlikuna ini karya ini kampung ini menyatakan bahwa seluruhnya berarti akan hancur. Tapi ada pengkhususannya nanti. Itu keluarga Nabi Lut itu tidak dihancurkan, kecuali lagi ada pengkhususan lagi, kecuali istrinya. Karena dia termasuk orang-orang yang jadi ini kata-kata umum nih. Qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah. Kami akan menghancurkan semua, tapi ada khususannya. Tunjuk dalil dari firman Allah ini. Ibrahim alaihissalam memahami makna umum. Makna umum ini kepada Ibrahim ini. Umum dari perkataan para malaikat itu. Bahwa seluruh penduduk kota tersebut akan dibinasakan karena Ibrahim menyebut Lut dan malaikat mengakui hal itu. Awalnya Ibrahim mengakui bahwa Lut itu juga hancur. Padahal sebenarnya ada pengecualian. Kemudian para malaikat menjawab perkataan Ibrahim dengan mengkhususkan Lut dan keluarganya kecuali istrinya. Istrinya juga dikecualikan lagi akan hancur. Ini menunjukkan keumuman. Jadi umum yang dikhususkan. Dah, kita dah tahu kan bagaimana bentuk umum dalam Al-Quran dan bentuk khusus. Di antara dalil ijma adalah ijma para sahabat dalam memberlakukan firman Allah. Contohnya ini contoh dalil ijma'nya. Ada kata Quran, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla minhuma mi'ata jaldah. Ini kelimanya umum kan? Benzina laki-laki dan benzina perempuan itu masing-masing mereka cambuklah 100 kali cambuk. Berarti kan tidak dikhususkan pezina yang sudah menikah atau yang belum menikah. Nah, ternyata nanti ada ayat yang menjelaskan bahwa ini khusus untuk yang sebelum menikah atau yang masih lajang. Kalau yang sudah menikah dia bukan dicambuk tapi dirajam, dilempar pakai batu yang kecil sampai mati. Itu ini ayatnya umum menurut ulama, ini ayatnya umum. Kemudian setelah itu ada pengkhususan di ayat yang lain. Ini dalil ijma'nya begitu. Ayat ini mengkhususkan untuk selain muhsan. Selain muhsan artinya selain orang yang telah menikah. Kalau belum menikah aja begitu, tapi kalau sudah menikah dia dirajam. Orang yang sudah pernah menikah secara syar'i. Muhsan itu adanya orang yang sudah menikah secara syar'i. Kemudian berdasarkan dalil-dalil yang mengkhususkan hal itu terkait hukum merajam bagi orang yang muhsan, merdeka dan zina. Nanti ada dalil-dalil yang mengatakan tentang orang-orang yang sudah menikah itu yang dirajam. Baik. Firman Allah, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Jadi siapapun laki-laki yang mencuri atau perempuan yang mencuri, potong. Ini tidak terkait apakah pencuriannya banyak atau pencurinya sedikit. Barang yang dicurinya banyak atau pencurinya sedikit. Nanti di hadis Nabi dikhususkan nanti yang mencuri dipotong tangan itu adalah pertama adalah mencuri yang sampai 1 nisab. 1 nisab itu sekitar 80 juta dia curi, baru potong tangannya.
Di bawah daripada itu, kalau hanya untuk makan itu tidak dicuri. Kecuali lagi jika seandainya dia mencuri berulang-ulang. Mencurinya sejuta, tapi sering banget, udah berapa kali kena tangkap gitu kan. Nah, walaupun nggak sampai 80 juta, maka dipotong juga tangannya, gitu kan. Nah, jadi ada pengecualian, tapi dalil ini mengindikasikan bahwa awalnya umum. Seluruh pencuri itu baik laki-laki perempuan, kecil, besar, ya kan, sedikit atau banyak yang dicuri, tetap potong tangannya. Tapi nanti di dalil lain itu katakan ada pengecualian dan pengkhususan. Nah, dalil am secara maknawi. Dalil maknawi. Keumuman dapat dipahami melalui pemakaian lafal-lafal meski lafal tersebut tidak dibuat untuk makna umum. Karena ketika lafal itu diucapkan, makna umumnya sudah terlintas dalam pikiran. Jadi secara maknawi, walaupun tidak terucap, tapi secara ini umum dalilnya. Itu bisa dipahami dengan apa ya? Dengan mengerti maksud dari tujuan bahasa Arab tersebut. Nah, itu baru bisa paham ya. Terus contoh nih, kalau tidak secara, jadi umum itu bisa dipahami secara makna, bisa dipahami juga dengan secara lafal. Kalau lafalnya di dalam Al-Quran misalnya kalau ada menggunakan kata lafal-lafal kullu gitu. Kullu itu kullu dan sejenisnya gitu. Seperti kullu, jami'u, dulu itu kan semuanya. Jami'u juga semuanya. Terus apa lagi ya? Amun, umum. Pokoknya lafal-lafal yang menunjukkan umum itu, nah itu berarti umum tuh. Contohnya kullu nafsin za'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Pokoknya siapa yang mengaku bernyawa pasti mati. Kecuali kalau yang tak bernyawa tidak akan mati. Ya, bagaimana dia mati, dia tak bernyawa. Pokoknya seluruh yang bernyawa pasti mati. Baik binatang, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan. Berarti setiap yang mati itu berarti dia bernyawa. Nah, pokoknya seluruhnya masuk di situ ya. Terus ada juga isim ma'rifah yang dikasih alif lam. Sebenarnya isim ma'rifah itu sebenarnya khusus sebenarnya. Al-bai'u, kata al-bai'u, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba gitu. Pada dasarnya al-bai'u itu isim ma'rifah yang kasih alif lam itu sebenarnya apa ya? Itu umum, itu khusus sebenarnya karena kan udah ma'rifah. Tapi dilihat dari ininya ya, ternyata isim ma'rifah yang dikasih alif lam itu belum tentu menandakan umum, bisa jadi khusus. Contohnya ini, al-bai'u itu awalnya khusus kan, karena dia sudah ma'rifah dengan alif lam. Tapi dianggap umum di sini karena mungkin secara ininya umum, secara maknawinya. Contohnya nih, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini kalimat kan alif lam semua, isim ma'rifah dikasih alif lam. Jadi jadinya seluruh jual beli, bagaimana bentuk jual beli, apa aja jual beli barang, jual beli rumah, jual beli kendaraan, mobil gitu, Allah halalkan. Kemudian riba, bentuk riba apa aja? Riba itu kan 4. Riba qad, riba jahiliyah, riba fadl, riba nasi'ah gitu. Jadi sebenarnya ya kalau secara lafal nih, alif lam ma'rifah ini sebenarnya dia sudah khusus sebenarnya. Tapi di sini secara maknanya dia tidak khusus, dia umum. Nah, jadi menandakan bahwa kalau yang umum itu misalnya dia tidak pakai alif lam, tapi ternyata tidak juga, yang pakai alif lam pun bisa dimaknakan secara umum gitu. Itu pandai-pandainya ulama itu untuk menjelaskannya. Lanjut, fi'il dan isim yang nakirah ini jelas ya. Fi'il dan isim yang nakirah ya pasti ya umum ya, dalam rangkaian kalimat nafi, ditambah lagi kalimat nafi atau pengingkaran atau nahi. Maka ini kalau baru paham betul kita nih. Kalau isim yang nakirah yang tidak isim atau fi'il ya, isim atau nakirah yang nakirah itu pasti umum. Dan fi'il juga
Fi'il yang ditambah nahi itu juga umum misalnya. Fi'ilnya fala taqul lahum, jangan kamu katakan. Kalimat ini takul, jangan kamu katakan. Katakan perkataan apa aja. Lahuma uffin, bagi keduanya perkataan Pokoknya jangan banyak ngomong lah sama orang tua itu, atau ngomong-ngomong yang jahat-jahat. Apa aja ngomong yang jahat, nyebut kebun binatang atau mengejeknya, itu nggak boleh. Wala tanharuma, jangan menghardik. Menghardik melalui telepon, menghardik melalui langsung atau mode mana macamnya, itu tidak boleh. Ini kan umumnya. Dia afi'il yang dikasih nafi itu menandakan umum. Kemudian isim nakirah itu juga disebut umum. Cuman di sini tidak di di sini ada nih. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah. Itu dalam bukunya halaman 349. Wa inna ahadun, itu ada isimnya di situ. Sungguhnya seseorang. Walaupun katanya seseorang di situ, tapi seseorangnya umum, siapa aja. Karena dia adalah isim yang nakirah, isim yang tidak ada alif lamnya, siapa aja, berarti umum. Dah. Inna ahadun minal musyrikin, dan jika di antara kaum musyrik, siapa saja di antara musyrik ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Jadi siapa aja orang musyrik, baik orang yang mulia di antara mereka ataupun orang rendahan di antara mereka atau budak, orang yang musyrik, kalau mereka minta perlindungan, lindungi. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 6. Berarti wa in ahadun, nakirah yang tidak ada isim nakirah itu umum. Dah. Itu lafal umum lagi ada lafal allazi atau allati. Itu umum sebenarnya. Wallazi, dan orang-orang. Jadi orang-orang itu siapa aja kan? Tapi sebenarnya kan allazi ini dia ya, isim ma'rifah sebenarnya. Dia sudah khusus sebenarnya. Cuman di sini maknanya umum, dan orang-orang yang berkata, siapa aja? Waqul qala liwalidayhi uffil lakuma. Orang yang mengatakan itu kepada kedua orang tuanya itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa aja? Baik laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang besar, dia berpangkat atau tidak berpangkat, pokoknya mengatakan itu sudah tidak boleh. Atau pakai isim syarat gitu. Faman hajjal baita aw i'tamara. Man itu pakai man itu. Man itu kan syarat. Siapa saja yang haji ke rumah Allah atau umrah, fala junaha alaihi ayatawafa bihima, maka tidak masalah dia untuk bertawaf di keduanya. Jadi dulu kan orang-orang musyrik itu masih meletakkan patung gitu kan di mana di Ka'bah itu gitu. Ya Allah turunkan ayat ini, nggak masalah patung itu, biarin aja di situ gitu. Biarin aja patung itu di situ. Yang penting niatnya adalah bukan untuk nyembah patung, tapi mengagungkan Allah, karena itu adalah Ka'bah. Mereka yang menodai Ka'bah dengan patung itu biarin aja, karena belum ada ketika itu kekuasaan untuk menghancurkan patung di situ gitu. Jadi faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi yatawaf. Jadi enggak masalah siapa saja yang haji ke sana atau umrah, maka tidak masalah dia bertawaf di antara keduanya. Jadi enggak ada masalah gitu. Jadi ini isim ini jawab juga orang-orang Yahudi itu enggak mau, dia dulu ya ahli kitab disebut ya. Mereka enggak mau tawaf itu lantaran apa? Lantaran mereka menganggap bahwa ada patung di situ. Maka Allah membantahnya, enggak masalah gitu, karena belum ada kekuasaan untuk menghancurkan patung itu. Jadi tawaf tetap jalan gitu. Biar nanti rumah Allah tetap diagungkan. Inilah lafal-lafal umum yang harus diingat terus gitu kan. Beberapa lafal umum. Baiklah, terus lanjut ya. Ini jenis lafal umum. Lafal umum yang tetap bertahan dengan keumumannya. Jadi ada lafal umum yang bertahan dengan keumumannya. Contohnya wallahu bikulli syai'in alim. Allah setiap kata kulu itu sesuatu itu maha tahu. Jadi bertahan terus. Tidak ada kekhususannya. Tidak ada tahun ini Allah nggak tahu gitu. Enggak. Allah tahu terus. Kapanpun tahunnya, waktunya, segala macamnya, panas, dingin, semuanya Allah tahu gitu. Jadi
lafaz keumuman yang bertahan dengan umum. Jadi nggak akan mungkin ada khususnya. Tapi yang kedua itu adalah lafaz umum tapi ini maksud khusus gitu. Jadi ada lafaz umum yang tidak bertahan dengan keumumannya, yang dimaksud khusus gitu. Contoh perkataan Allah, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Orang-orang, jadi kan katanya umum nih, orang-orang kan kata tadi apa? Isim mausul itu atau isim apa? Alladzi atau allati itu gitu. Isim mausul kan namanya. Alladzi atau allati itu umum gitu maknanya gitu. Ternyata alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya orang yang berkata bahwa orang itu siapa sebenarnya, kan umum tuh, orang-orang yang berkata. Siapa aja orang itu? Ternyata Allah Subhanahu wa taala maksudnya bukan umum di situ. Itu adalah khusus. Allazi jama'u lakum. Siapa itu sebenarnya itu? Jadi orang-orang yang berkata kepada manusia-manusia itu adalah para sahabat. Sesungguhnya manusia itu adalah ini orang-orang Quraisy. Qad jama'u, mereka telah berkumpul untuk memusuhi kalian. Fakhshawhum, takutlah kepada mereka, itu kata orang ini. Jadi orang ini apa ya, suruhan orang Quraisy gitu untuk menakut-nakuti orang Islam. Sebenarnya lafalnya umum tapi sebenarnya maksudnya khusus gitu. Begitulah Allah menyindir ya. Allah tidak menyebut nama orang itu. Apa salahnya Allah menyebut namanya gitu. Namanya ada gitu. Siapa namanya? Nu'aim bin Mas'ud. Nu'aim bin Mas'ud. Orang-orang itu misalnya Nu'aim bin Mas'ud berkata kepada Nabi dan para sahabat, sesungguhnya manusia katanya, manusia itu adalah Abu Sufyan dan kawan-kawannya itu telah berkumpul untuk menghancurkan kalian, maksudnya di perang Ahzab ini. Orang-orang yang mentaati Allah, orang-orang beriman kepada mereka, orang-orang yang mengatakan, jadi orang-orang yang mengatakan maksudnya Nu'aim ini, semuanya orang-orang maksudnya Abu Sufyan telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Sebenarnya ya kata umum tapi tidak bertahan dengan keumumannya, maksudnya khusus. Coba dia Nu'aim bin Mas'ud. Ada lafal umum yang dikhususkan yang akan dijelaskan nanti. Jadi ada lafal umum yang dikhususkan. Jadi ada lafal yang dimaksud khusus, lafal umum yang dimaksud khusus, ada lafal umum yang nanti dikhususkan. Perbedaan antara lafal umum tapi maksudnya khusus dan lafal umum yang dikhususkan. Jadi ada lafal umum yang maksudnya khusus, seperti yang jelaskan tadi, ada lafal umum yang dikhususkan. Jadi ada dua ya. Pertama adalah lafal umum yang dimaksud khusus. Jadi lafal umum yang dimaksud khusus cakupannya bukan untuk semua individu sejak awal, baik dari sisi cakupan lafal ataupun dari sisi hukum. Bahkan lafal ini memiliki beberapa individu yang digunakan untuk satu individu saja atau lebih. Jadi seperti Nu'aim tadi ya. Jadi ada bedanya lafal umum yang dimaksud khusus, ada lafal umum yang dikhususkan. Kalau lafal umum yang dikhususkan berarti ada ayat lain yang mengkhususkannya. Adapun lafal umum yang dikhususkan, lafal yang adapun lafal umum yang dikhususkan adalah lafal yang keumumannya dan cakupannya dimaksud untuk seluruh individu dari sisi hukum lafal, bukan dari sisi hukum. Jadi lafal umum yang dikhususkan itu adalah lafal yang keumumannya dan cakupannya dimaksud untuk seluruh individu dari sisi cakupan lafal, bukan sisi hukum. Contoh, lafal an-nas, orang yang disebut dalam firman Allah, orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul. Dan kepada mereka orang-orang yang mengatakan, maksudnya Nu'aim ya. Meski lafal ini umum tapi maksudnya adalah khusus. Lanjut, perbedaan antara lafal umum tapi maksudnya khusus dan lafal umum yang dikhususkan. Jadi lafal umum yang masuk khusus seperti Nu'aim tadi. Kalau lafal umum yang dikhususkan adalah lafal yang dicarikan ini lagi. Cuma lafal umum tapi maksudnya khusus. Lafal umum tapi maksudnya khusus seperti Nu'aim tadi digunakan untuk makna kiasan atau majaz saja. Karena mengalihkan lafal dari posisi aslinya lalu digunakan untuk sebagian individu saja. Karinah. Kemudian yang kedua ada karinah yang menunjukkan indikasi. Lafal umum tapi maksudnya khusus umumnya adalah bersifat akli atau logika aja dan tidak terlepas dari hal itu. Sedangkan karinah lafal umum yang dikhususkan bersifat lafzi, jadi ada tertulis dari yang lain dan mungkin saja terlepas dari hal itu.
Dia ada bedanya sedikit ya. Definisi lafal khusus dan apa saja yang mengkhususkan. Lafal khusus secara bahasa ini kita sudah masuk khusus ya. Kemarin umum kita ini, sekarang kita sudah masuk khusus. Tapi saya rasa cukup dulu ya. Nanti insya Allah nanti kita akan bahas, nanti takutnya terlalu panjang. Sampai umum aja dulu. Lafal khusus ini nanti kita tunda dulu ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.